Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan membahas data CPI yang berdampak terhadap market Bitcoin dan juga market kripto lainnya, dan juga dampaknya terhadap XAUSD atau emas. Mari kita bahas detailnya di video kali ini. Harga BTC melonjak 1,5K dalam hitungan detik setelah CPI Amerika Serikat menunjukkan inflasi melambat. Ya, teman-teman, kita lihat kemarin data CPI-nya adalah 3,3%. Hasil ini adalah hasil yang lebih rendah dari ekspektasi, dan kemungkinan The Fed akan melakukan rate cuts-nya itu di bulan September atau beberapa bulan ke depan. Dan tadi malam sudah rilis datanya bahwa The Fed menunda rate cuts-nya sehingga membuat market sedikit pump ya teman-teman. Harga Bitcoin kembali melonjak setelah data makroekonomi membalikan penurunan harga BTC yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Harga BTC naik 1,5K dalam hitungan detik setelah CPI AS menunjukkan inflasi melambat. Bitcoin melonjak tinggi saat pembukaan Wall Street pada 12 Juni setelah data inflasi Amerika Serikat menunjukkan penurunan mengejutkan. CPI memicu lonjakan harga BTC sebesar 3%. Dari data Cointelegraph MarketSpro dan TradingView menangkap lonjakan harga BTC secara tiba-tiba hingga mencapai 69.636.000 di Bitstamp. Bitcoin naik 1.500 dalam hitungan detik setelah laporan indeks CPI bulan Mei menunjukkan inflasi mendingin lebih cepat dari yang diharapkan. CPI bulan ke bulan atau month over month tidak berubah dari bulan lalu, sementara tingkat tahunan adalah 3,3%, keduanya 0,1% lebih rendah dari perkiraan. Indeks semua item naik 3,3% untuk 12 bulan yang berakhir Mei, peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan 3,4% untuk 12 bulan yang berakhir April. Indeks semua item tanpa makanan dan energi naik 3,4% selama 12 bulan terakhir. Ini adalah dikonfirmasi oleh Redis Price dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Teman bisa lihat sendiri, ini adalah 12 month of percentage change CPI, selected categories-nya not seasonally adjusted. Ini adalah range presentasi dari CPI berdasarkan data dari Biro Statistik Amerika Serikat. Hasil ini menjadi keuntungan bagi aset berisiko termasuk kripto yang mengalami penurunan menjelang CPI dalam perilaku yang sudah menjadi klasik untuk Bitcoin dan juga altcoin. Sekarang pasar bersiap untuk pertemuan Juni dari Komite Pasar Terbuka atau FOMC yang dijadwalkan pada hari itu. Dan ini datanya sudah keluar tadi malam, teman-teman. Jadi, The Fed menunda penurunan suku bunga. Di sini keputusan tentang perubahan suku bunga serta komentar tentang ekonomi oleh Ketua Fed Jerome Powell akan menjadi kunci penting bagi sentimen pasar. Merespon peristiwa terbaru, komentator keuangan TED Talks Macro bersikap optimis. CPI menurutnya memberikan Powell lampu hijau untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan keuangan yang ketat dalam bentuk suku bunga tinggi. Michael van de Poel, pendiri dan CEO perdagangan MMT Trading, memfokuskan pada penurunan kekuatan dolar setelah data ini. Dolar dan imbal hasil treasury turun signifikan karena pasar mengharapkan pemotongan suku bunga akan terjadi. Ini bisa menjadi tanda besar bagi altcoin dan juga Bitcoin. Masa depan cerah untuk pelonggaran kebijakan yang mendukung Bitcoin. Bitcoin dengan demikian menghapus kerugian yang terjadi akibat data ketenagakerjaan Amerika Serikat pada minggu sebelumnya. Lebih banyak angka seperti itu diharapkan masuk hingga akhir minggu, meninggalkan pintu terbuka untuk volatilitas harga BTC lebih lanjut. Perkiraan terbaru dari CME Group Fed Watch Tool menunjukkan perubahan tahunan pasar tentang kapan pemotongan suku bunga bisa terjadi dengan pertemuan FOMC September lebih dari 70%. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah salah satu indikator dari Fed Watch Tool ya. Kita bisa lihat sendiri, ini adalah target rate probabilities for 18 September Fed meeting. Nah, current rate targetnya ada di 525 hingga 550 ya. Ini banyak sekali yang memprediksi bahwa akan terjadi penurunan ya, 500 hingga 525 di bulan September nanti. Nah, ini tentunya akan menjadi angin segar untuk market high risk ya, seperti kripto dan juga emas dan juga saham ya, karena tentunya dengan penurunan suku bunga, imbal hasil dari obligasi dan juga deposito itu akan menurun, teman-teman. Dan ini akan menjadikan investasi di sektor tersebut kurang menarik karena imbal hasil turun, sehingga banyak sekali uang yang berpindah dari sektor low risk ke sektor high risk. Ini menjadikan peluang apakah nanti akan ada kenaikan signifikan di market kripto ataupun di market saham. Ini menarik untuk kita tunggu apakah nanti akan ada rate cuts di bulan September nanti. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk update hari ini. Pastikan teman-teman terus terupdate. Jangan lupa untuk kunjungi blog.tanyatrading.com. Di sana banyak sekali update market terbaru
Dan juga teman-teman jika ingin melihat analisa terbaru, teman-teman bisa join Discord kami di link yang sudah ada di deskripsi. Seperti biasa, jangan lupa like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru setiap harinya.